pengelolaan sampah adalah hal yang berkontribusi sangat signifikan terhadap isu perubahan iklim dan pemanasan global. Startup digital atau perusahaan rintisan yang memang fokus mengembangkan ekosistem pengolahan sampah. Di tengah keindahan alam Sulawesi Utara, terdapat sebuah krisis yang semakin mendesak. Lautan yang seharusnya menjadi sumber kehidupan, kini dipenuhi dengan tumpukan sampah plastik dan limbah yang mencemari ekosistem. Kota Manado sebagai ibu kota provinsi ini menjadi salah satu saksi bisu dari masalah yang mengkhawatirkan ini. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Jena Jambek, Profesor Teknik Lingkungan Universitas Georgia, pada tahun 2015, Indonesia adalah penghasil sampah plastik kedua terbesar di dunia. Diapit oleh Cina di peringkat pertama dan Filipina di peringkat ketiga. Hal ini sangat berbahaya bagi Sulawesi Utara yang terletak berhadapan langsung dengan negara-negara tersebut. Permasalahan sampah di Indonesia, kalau kita lihat dari beberapa peneliti, khususnya ada peneliti dari Amerika, yang mengatakan bahwa Indonesia adalah negara pengkontribusi sampah plastik nomor 2 di dunia. Yang nomor satunya China dan nomor 3 adalah Filipina. Dan Indonesia dan Sulawesi Utara sendiri ada di utara Sulawesi dan itu berhadapan langsung dengan Laut Pasifik. Artinya permasalahan sampah yang selama ini hanya kumpul, angkut buang dan kemudian berakhir di TPA, ada yang sebagian hanyut di sungai dan kemudian berakhir di laut, menyebabkan adanya mikroplastik. Hal ini sangat-sangat berdampak terhadap pengelolaan sampah di Kota Manado dan sekitarnya. Dan berkaitan dengan pola kumpul angkut buang yang akhirnya berkumpul di TPA semua, itu mendukung bagaimana akhirnya Kota Manado agak sulit untuk mendapatkan predikat sebagai kota pengelola sampah yang baik. Karena indikatornya di saat mengelola sampah masih kumpul, angkut buang dan semuanya dibawa ke TPA, itu kerusakan lingkungannya cukup berdampak ya. Bisa terlihat dari tahun lalu TPA Sumompo terbakar. Saat ini di Manado saja, produksi sampah bisa mencapai 600 ton setiap hari. Jika warga Buminyur melambai tak acuh, bukan hanya potensi pariwisata daerah yang akan menjadi tumbangnya, tetapi juga keanekaragaman hayati bahari, serta kemampuannya menyerap karbon dioksida di atmosfer. Di tengah krisis sampah yang melanda Sulawesi Utara, muncul sosok inspiratif, Marlon Kamagi. Spira misalnya, sebaku potong. Nah, jadi DP catatan tercatat di bank sampah. Jadi DP sampah yang dia bawa di bank sampah boleh menjadi DP kebutuhan hari-hari. Nah, itu Seorang aktivis lingkungan yang bertekad untuk membuat perubahan nyata dengan inisiatif mendirikan bank sampah. peduli dong, sampah kuat. Mari orang tidak sadar, sampah itu yang boleh bakar sebenarnya, sampah plastik. Karena orang bilang ada DP kandungan zat dioksin. Marlon berusaha mengurangi penumpukan sampah di masyarakat, dimulai dari lokasi terdekat. Kalau masuk di program bank sampah, orang bawa tuh sampah terpilah bersih, boleh jadi doi. Jadi kita maksud for di Kaiman nanti,
orang mau bikin pelatihan. Tapi yang penting ada dulu pengurus. Jadi kalau ada tanpa, ada DP pengurus, orang bikin DP pelatihan. Kalau jadi DP pelatihan, nanti ada lagi pelatihan-pelatihan lain. Kalau jadi, nanti kalau misalnya pas mau ada pertemuan jaga atau kampung bikin sosialisasi, lebih bagus boleh undang. Siap. Setelah kita cermati permasalahan sampah ini ternyata ada di masalah edukasi. Edukasi yang kami maksud adalah bagaimana masyarakat bisa teredukasi tentang memilah sampah. Memilah sampah yang baik karena sampah terpilah adalah sumber daya bahan baku daur ulang. Dan dengan teredukasinya masyarakat untuk memilah sampah, kemudian tersedianya kelembagaan bank sampah yang bisa menerima sampah terpilah, maka kita sudah memulai tahapan bagaimana membangun kesadaran bersama tentang pengolahan sampah yang baik, karena hasil sampah terpilah tadi kemudian bisa berkembang menjadi beragam produk-produk bernilai ekonomi, dan itu bisa menunjang banyak aspek termasuk sektor pariwisata, sektor ekonomi kreatif, sustainable tourism, dan lain sebagainya. Marlon memulai inisiatif ini pada tahun 2012 di Baciraro dengan melibatkan masyarakat dalam mengumpulkan sampah. Dalam waktu singkat, bank sampah ini berhasil menarik perhatian dan mendapatkan lebih dari 200 anggota. Namun, pengetahuan masyarakat tentang pengelolaan sampah masih perlu ditingkatkan. Saya kalau masuk ke kampung-kampung, ke desa-desa, saya melihat mereka sudah sangat sadar, mereka paham tentang ini. Cuma kadang-kadang permasalahan ekosistem yang tidak mendukung, yang menyebabkan akhirnya masyarakat terkesan tidak peduli terhadap lingkungan. Karena melihat yang lain buang sampah sembarangan, ngikut. Padahal sebenarnya langkah-langkah ini, jika tersedia ekosistem yang baik, tersedianya sistem pengolahan sampah yang baik, saya yakin sekali masyarakat kita adalah masyarakat yang memahami tentang bagaimana budaya bersih, bagaimana kemudian lingkungan ini akan mempengaruhi keberlanjutan generasi ke depan yang lebih sehat. Selama satu dasawarsa terakhir, Marlon giat merintis bank sampah di daerah pemukiman untuk mengajak masyarakat memilah sampah secara mandiri. Ia telah memfasilitasi pendirian bank sampah di lebih dari 30 lokasi di Manado, Minahasa, Minahasa Utara, dan Bitung. Sebagian dengan pendanaan pihak swasta. Namun, menjaga keberlanjutan bank sampah bukan hal yang mudah. Dari 30 lokasi yang pernah menjadi titik bank sampah rintisan Marlon, hanya 10 yang masih bertahan sampai hari ini. Sebab tak semua pengolahan bank sampah bisa menemukan off-taker atau pembeli sampah yang diserap dari masyarakat. Karena itu, Marlon mendirikan sebuah perusahaan rintisan bernama Baciraro Recycle pada tahun 2020. Perusahaan ini bertujuan untuk menjadi pusat ekosistem pengolahan sampah yang menyerap sampah dari masyarakat untuk didaur ulang atau dijual kembali.
Bachiraro kini membina 5 bank sampah yang juga dirintis oleh Marlon di Sulut. Termasuk salah satu di Desa Serawet, Minahasa Utara, Bitung, serta 3 di Tompasok, Minahasa. Selain itu, ada 20 orang di Manado, 19 unit usaha kecil di Minahasa, serta 45 kafe di Minahasa Utara dan Bitung yang menjadi donatur sampah. Dari bank-bank sampah dan mitra-mitra donatur, Bachiraro Recycle, perusahaan pemenang kompetisi gerakan 1000 Startup Digital Regional Manado 2020, telah menyerap lebih dari 50 ton sampah plastik selama 2 tahun terakhir. Inisiatif ini tidak hanya mengurangi sampah, tetapi juga menciptakan produk bernilai dari limbah. Botol-botol plastik berjenis PET atau polietilena tereftalat dijual kembali ke produsen air minum kemasan di Jawa, sedangkan tutup botolnya yang berjenis HDPE atau polietilena berdensitas tinggi didaur ulang sendiri. Dengan mesin pencacah dan extruder, Bachiraro bisa mendaur ulang hingga 100 kg tutup botol setiap hari. Produk akhir dari proses ini adalah bahan bangunan seperti batako dan tiang-tiang plastik atau benang filamen untuk pencetak 3 dimensi. Jadi Minahasa Utara kemarin menjadi tuan rumah penyelenggaraan UCLG Aspak, yaitu pertemuan kepala-kepala daerah di 10 negara di Asia, anggota dari Aspak, dan kemudian pada pertemuan event internasional ini produk Bachiraro digunakan sebagai salah satu merchandise bagi peserta kegiatan, di mana mereka sangat senang dengan produk itu karena mendukung ekonomi kreatif, mendukung penggunaan sumber daya daur ulang, dan kemudian mendukung upaya konservasi yang memang tema besarnya tentang pariwisata berkelanjutan, tentang ekonomi kreatif, tentang sirkular ekonomi di kawasan wisata di Likupang. Dan ini saya melihat bahwa satu titik pencapaian dari Bachiraro yang bisa berkontribusi terhadap isu global dan event internasional. Bahkan di event itu kami mengambil bagian sebagai bagian dari Less Waste Event. Jadi program itu mendukung pengurangan sampah ke TPA dengan mengelola sampah yang dihasilkan oleh event ke industri daur ulang kami. Bachiraro bukan satu-satunya kanal bagi Marlon untuk mewujudkan inovasinya. Ia juga menjabat Sekretaris Jenderal Asosiasi Pengusaha Sampah Indonesia dan mendirikan PT Solusi Kreatif Kompis, perusahaan digital pengembang aplikasi bank sampah, serta Koperasi Celebes Energi Lestari untuk mewadahi pengusaha sampah di Solo. Kalau begini DP harga kotor 500 1 kilo. Maka kalau dipilah untuk sendiri, DP label kasih masuk di dalam, bikin jadi eco brick sama di sana. DP harga so beda-beda lagi, so lebih mahal. Eco brick itu begitu boleh 2.000 satu botol. Nah, kalau DP Pangkutu 3.000 1 kilo. Jadi lebih mahal. Nah, ini bening dengan bening biru,
ini lebih mahal. Nah, Mar mesti saya pilah supaya orang saya khusus biru sama modis. Sejak 2011, Marlon juga menjadi satu-satunya aktivis Climate Reality Project di Sulut, membangkitkan kesadaran masyarakat tentang perubahan iklim yang sudah terjadi akibat pemanasan global. Itu tutup plastik. Oh, ini tutup plastik. Ya, tutup plastik dan botol-botol oli. Botol Produk yang menarik yang mendapatkan repeat order, kami punya produk namanya Infinite Bracelet atau gelang. Gelang dari sampah plastik yang kami produksi. Ada beberapa isu menarik di situ karena sampah yang jadi bahan baku produk ini kita dapatkan dari pantai-pantai di sekitar Likupang, dari jaringan bank sampah kami, dan kami membuat produk itu menjadi gelang yang terbuat dari sampah plastik, dan ini yang kami coba jual di pasar internasional, khususnya dengan komunitas diving internasional. Marlon berharap pengolahan sampah berbasis masyarakat dapat menjawab persoalan lingkungan akibat sampah dan mendapatkan dukungan dari seluruh pihak. Ia percaya bahwa edukasi dan keterlibatan masyarakat adalah kunci untuk menciptakan perubahan. Dan mereka sangat respon dengan produk ini karena mendukung, karena kami punya cerita di balik produk itu. Bagaimana setiap pengguna gelang ini bisa mengklaim sudah berkontribusi terhadap pengurangan isu sampah plastik di laut. Dan ini menjadi semacam produk andalan kami karena permintaan cukup tinggi. Bahkan di setiap produk itu kita menyisihkan 10% untuk program Transfer Education. Yang sasarannya adalah mengedukasi sebanyak-banyaknya generasi muda, jaringan komunitas terhadap permasalahan sampah plastik, sekaligus mereka juga mendapatkan edukasi, mendapatkan pembelajaran, ada kursus bahasa Inggris gratis, akses beasiswa dan sebagainya. Inovasi yang dilakukan Marlon Kamagi tidak hanya berdampak positif bagi lingkungan, tetapi juga mengubah kebiasaan masyarakat terhadap pengolahan sampah, terutama sampah plastik. Melalui Baciraro, Marlon telah menjadi motor penggerak dalam komunitas yang bergerak dalam isu lingkungan. Beberapa produk daur ulang hasil produksi Baciraro bahkan sudah sangat dikenal di mancanegara, seperti gelang dan buku ramah lingkungan. Ini menunjukkan bahwa sampah dapat diubah menjadi sesuatu yang bernilai dan bermanfaat. Baciraro bukan satu-satunya kanal bagi Marlon untuk mewujudkan inovasinya. Ia kini menjabat Sekretaris Jenderal Asosiasi Pengusaha Sampah Indonesia. Memfasilitasi kolaborasi antara pelaku usaha untuk menciptakan solusi yang lebih efektif dalam pengolahan sampah. Pada tahun 2019,
Marlon mendirikan PT Solusi Kreatif Kompis, perusahaan digital yang mengembangkan aplikasi bank sampah, serta koperasi Celebes Energi Lestari untuk mewadahi pengusaha sampah di Sulut. Ini adalah langkah maju untuk mempermudah masyarakat dalam mengelola sampah mereka. Sejak 2011, Marlon juga menjadi satu-satunya aktivis Climate Reality Project di Sulut. Sore, mari. Ia berperan dalam membangkitkan kesadaran masyarakat tentang perubahan iklim yang telah terjadi akibat pemanasan global. Beberapa waktu yang lalu saya sempat ikut kompetisi Founders Life dan juri sempat mengatakan, apa harapan saya terbesar untuk masalah sampah plastik ini, khususnya masalah sampah khususnya sampah plastik. Saya berkatakan bahwa saya punya kerinduan bahwa plastik atau sampah plastik ini bisa jadi mata uang. Artinya ini bisa menjadi alat tukar. Dan kalau ada yang mengatakan bahwa program kami dulu pernah memilah sampah menabung emas, ini sebenarnya bisa diterapkan dari program ini. Jadi siapapun punya tanggung jawab untuk mendapatkan sampah dari tangan pertama dengan cara memburunya dari sumbernya. Artinya program yang kami coba lakukan adalah bagaimana membangun kesadaran masyarakat secara bersama-sama, kemudian mau menjadi bagian dari gerakan memburu sampah sehingga kita bisa mendukung bahwa bumi ini ke depan akan semakin baik karena ada tata kelola sampah yang baik di mana masyarakat semuanya terlibat di dalamnya. Semua pihak terlibat di dalamnya. Dan kita bersama-sama memburu harta yang selama ini dianggap tidak bernilai, kemudian ini bisa menjadi alternatif nilai tukar yang baru untuk ke depan yang lebih baik. Demikian. Marlon percaya bahwa dengan edukasi yang tepat dan keterlibatan aktif masyarakat, kita dapat menciptakan perubahan yang signifikan dalam pengolahan sampah. Melalui berbagai inovasi ini, ia tidak hanya mengubah cara pandang masyarakat terhadap sampah, tetapi juga memberikan harapan akan masa depan yang lebih bersih dan berkelanjutan. Dari inovasi Marlon, kita belajar bahwa setiap individu dapat berkontribusi dalam menjaga lingkungan. Kita bisa bersama-sama menyelamatkan bumi untuk generasi mendatang.